yang dianggap memiliki aktivitas yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi terhadap sebaran virus corona. Jalan itu adalah Jalan Gajah Mada. Kita akan melakukan pembatasan. Oleh karenanya akan saya sampaikan beberapa petunjuk arahan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Termasuk nanti rekan-rekan tentunya akan banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Sebagaimana biasa, sebuah kebijakan akan melahirkan pro dan kontra. Ada masyarakat yang mendukung, ada juga masyarakat yang keberatan. Oleh karenanya, saya akan sampaikan beberapa informasi untuk rekan-rekan berikan masukan kepada masyarakat sekiranya nanti masih ada yang bertanya. Pemerintah Kota Pontianak membuat sebuah kebijakan ataupun mengambil sebuah kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan juga mobilitas masyarakat di sepanjang ruas Jalan Gajah Mada. Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi seluruh ruas jalan yang ada di Kota Pontianak, bahwa ruas Jalan Gajah Mada memiliki aktivitas yang paling tinggi, aktivitas yang paling ramai, baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Pemerintah Kota Pontianak mengambil sebuah kebijakan melakukan pembatasan mulai pukul 9.00 sampai dengan 18.00. Di atas pukul 18 nanti akan dilanjutkan oleh Satgas ya, gabungan TNI, Polri dan pemerintah kota untuk menyisir ruas-ruas jalan sebagaimana biasanya. Rekan-rekan sekalian, nanti rekan-rekan akan disebar di sebanyak 29 akses gang ataupun jalan tikus, ditambah 2 buah simpang besar, yakni simpang Pelamboyan dan simpang Diponegoro. Kemudian yang 29 ruas jalan atau jalan kecil ini nanti akan rekan-rekan tutup ya, akses jalan mulai dari Ayani, kemudian Tanjung Pura, Suprapto, seluruh ruas jalan yang nanti akan rekan-rekan tempati. Satu titik ya, nanti silakan dibagi, terdiri dari 2 personil Polri, silakan diatur Kabaop bergabung ya, baik dari Polres, Polda, Brimob. Kemudian ditambah 1 personil TNI dan juga nanti akan ditambah personil Dinas Perhubungan dan Satpol PP menyesuaikan jumlahnya. Kalau bisa 2, kalau nggak bisa 1. Setidaknya seluruh unsur pemerintahan TNI Polri ada di setiap jalan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita serius menyikapi fenomena sebaran virus corona. Kita tidak main-main untuk menertibkan masyarakat yang masih belum peduli dengan bahaya sebaran virus corona. Namun demikian, teknis dalam pelaksanaannya
Gunakan jalur ada jalan lain untuk tujuan Anda. Silakan untuk pakai jalur lain untuk menuju ke tujuan Anda. Terima kasih. Untuk pengguna jalan yang akan melewati Gajah Mada, mohon maaf, jalan Gajah Mada untuk sementara ditutup. Gunakan jalan untuk tujuan Anda yang lain. Jalan Tanjung Pura masih terbuka. Silakan. Dan juga apa yang dibilang kan kita dari pihak Pontianak Kota menindaklanjuti atau tetap mendukung ya hasil dari keputusan rapat dari keputusan wali kota. Nah, seperti yang disampaikan Pak Manto, jam 9 sampai dengan jam 6 sore itu bukan arti kata dia tidak ini ya. Kalau misalnya mau ke apotik, mau ke hotel atau mau berbaik, mereka hanya tidak boleh wira-wiri itu misalnya nongkrong. Kemudian dia dapat menggunakan akses jalan alternatif yang dekat ya, dekat dengan kantor mereka, dekat dengan usaha mereka. Kemudian seperti yang disampaikan banyak sekali jalan-jalan alternatif. Misalnya mau ke Ligo itu bisa melintas jalan Hijas, bisa melintas jalan Ketapang. Jadi pilih jalan alternatif yang terdekat dengan objek. Bu, bisa dijelaskan Bu, akibat dari kemacetan seperti ini Bu, kemacetannya seperti apa Bu? Kita untuk pengalihan ini, pengalihan atau membatasi untuk mobilisasi daripada masyarakat yang melintas di Gajah Mada bukan karena kepadatan arus lalu lintas, tapi karena kita hasil pemetaan dan evaluasi untuk di sepanjang jalan Gajah Mada ini aktivitas mobilisasi masyarakat masih cukup tinggi ya, masyarakat masih banyak yang nongkrong, dan hasil pemetaan kita bukan di malam hari sepi sekarang karena kita berpatroli adanya itu dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Jadi kalau ini diberlakukan pembatasan waktu untuk melintas jalan Gajah Mada, bukan berarti menutup usaha untuk perhotelan atau masih ada jalan-jalan alternatif yang memang betul-betul mereka akan ke Ligo, ke hotel, atau ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kami bagaimana kami bekerja. Kami petugas di lapangan sudah dijelaskan CB-nya seperti apa, kemudian kalau yang bersangkutan nanya, petugas kami akan memandu pilih jalan alternatif ini. Karena kalau jalur dari Flamboyan misalnya kantornya ada di sebelah kanan, berarti dia harus melintas ke Tanjung Pura. Pilih terdekat jalannya yang dekat dengan aset yang akan dituju. Kemudian kalau dia berada di sebelah kiri, dia bisa memanfaatkan jalur Waru, Esparman, itu kemudian Suprapto. Kemudian disiapkan juga gedung parkir yang menampung cukup banyak. Kemudian ke lokasi tempat tujuan jalan kaki. Oke. Bu, apa nanti ada penjagaan Bu di setiap gang atau semua jalan? 29 titik itu semua ada anggota dan CB-nya sudah disampaikan. Kemudian kami siapkan sarana seperti ini. Begitu ada penutupan jam 9, ini langsung mereka bersangkan dan ada anggota yang berjaga di situ. Bu, nah, kalau yang terbanyak itu adalah di Ponorogo dan di Flamboyan. Bu, apabila masih ada masyarakat tidak mengindahkan instruksi ini Bu, mungkin ada tindakan lagi? Yang jelas ya kita himbau ya Mas. Nah, setiap orang berjalan kaki pun kita tanya pagi, siang, maaf, kira-kira masuk akses jalan Gajah Mada ini kira-kira ada keperluan apa? Kalau dia bilang saya mau belanja ya silakan, habis itu selesai pulang. Tujuan kita ingat ya, tujuan kita untuk memutus mata rantai ya penyebaran corona. Nah, kenapa di Jalan Gajah Mada? Karena di Jalan Gajah Mada hasil evaluasi, hasil monitor kita bersama ya, makanya pemerintah menetapkan untuk diberlakukan pembatasan waktu. Jadi bukan lockdown ya, tutup total bukan. Jadi dia masih, atau karena mungkin zona merah Bu untuk... Tidak, dia tidak zona merah. Dia banyak orang berkumpul, mobilitasnya tinggi untuk di Gajah Mada. Itu. Jadi jangan ada lagi kita buat apa-apa lagi ininya enggak. Hasil dari pemetaan, hasil dari evaluasi, kita ngadakan kegiatan malam, pagi di sini sampai dengan jam yang sudah ditentukan pemerintah itu, jam itulah yang paling ramai. Karena waktu kita rapat itu di layar Command Center itu begitu banyak kendaraan walaupun panas kuat gitu. Kucing-kucingan berarti Bu. Nah, tapi kita ya teman-teman kita dukung lah. Ini keputusan dari pemerintah dan keputusan ini hasil
ini kan akses di Jalan Gajah Mada untuk sementara nih Pak. Nanti dari Disub seperti apa nih Pak mekanismenya Pak? Ini merupakan kolaborasi antara Disub Provinsi, Kabupaten, Polda Kalbar, dan Poltabes Kota Pontianak. Kita rapat beberapa hari yang lalu termasuk dengan Guru Kasat Lantas. Ada indikasi yang kami temukan di lapangan, masyarakat ini masih belum disiplin dalam menerapkan gerakan anti corona di beberapa titik Kalimantan Barat dan di Pontianak khususnya. Jadi kita ingin konsentrasi massa, jangan numpuk sehingga mereka membahayakan keselamatan kita bersama melalui penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, salah satu titik yang sudah kita sepakati saat ini kita anggap sebagai pilot project di Kalimantan Barat adalah kita tutup dulu ruas jalan Gajah Mada. Lalu kita evaluasi di titik-titik yang lain. Kalau orang masih saja bandel, masih saja ngumpul di warung-warung, di kafe-kafe, tidak menjaga jarak, masih membahayakan dalam konteks potensi penyebaran COVID-19, kita akan tutup lagi di titik-titik yang lain. Ini kita evaluasi dengan uji coba pertama di ruas jalan ini dulu. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau masyarakat itu disiplin. Pak, ini kan di dalam sini kan juga banyak akses nih Pak ya, banyak Gang-gang, Pak. pertokoan dan juga masih banyak warga yang tinggal di sini. Nanti mekanismenya terhadap warga yang ada di sini seperti apa sih Pak? Mekanismenya mereka tetap diberi akses jalan keluar, yaitu di sebelah Jalan Tanjung Pura atau di Jalan Esparma itu ya. Esparma terus ke Ayani. Jadi artinya mereka tidak terblokir sama sekali, hanya ke sini saja yang tidak bisa. Hanya warga luar ini Pak yang tidak diperkenan masuk ini Pak ya? Ya, warga luar itu juga salah satu konsumen dari kafe-kafe yang kita identifikasi di Pontianak ini. Pak, kalau misalnya untuk yang asik kan banyak pertokoan juga nih Pak, ada bengkel, kemudian ada hotel, dan juga ini kan di sudut sini merupakan pasar Pak, ya pasar sentral di Kota Pontianak juga Lamboya. Itu seperti apa nanti Pak terhadap warga masyarakat yang akan berbelanja dan lain sebagainya Pak? Ini kan penutupannya hanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu kan terbuka. Jadi peluang mereka untuk membuka usahanya dan meneruskan aktivitasnya masih ada di jam-jam masih maksimal di jam-jam selain jam penutupan. Tapi pada jam penutupan pun sebetulnya mereka masih punya akses untuk menuju titik-titik itu, hanya tidak melalui Jalan Tanjung Pura. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak masuk melalui Jalan Tanjung Pura, Gajah Mada maksudnya, maka kita akan mencari alternatif jalan lain untuk mencapai titik yang kita inginkan. Dengan demikian maka kita dapat mengurai mereka jangan terlalu gampang lah untuk melanggar aturan atau kebijakan pemerintah di saat yang kritis seperti ini. Oke.